pengertian dari keaktifan gitu ya. Keaktifan siswa adalah segala kegiatan yang bersifat fisik maupun non fisik siswa yang maupun non fisik siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar yang optimal sehingga dapat menciptakan suasana kelas menjadi kondusif gitu ya. Nah, jadi bukan sekedar aktif Bapak Ibu, tapi menciptakan suasana kondusif juga. Jadi keaktifan siswa ini alangkah baiknya juga menciptakan suasana kelas menjadi kondusif, bukan gaduh yang jadi kelasnya tidak enak buat belajar gitu ya, tapi aktif di mana siswa itu terlibat fisik maupun non fisik itu melalui pikiran dan lain sebagainya itu menciptakan suasana kelas yang kondusif gitu. Jadi tidak hanya sekedar siswanya itu gerak bukan ya, tapi siswanya itu yang mampu menciptakan kelas itu yang belajar bareng enak gitu ya. Suasana itu suasana menyenangkan untuk belajar gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu ya, arti dari keaktifan siswa itu yaitu segala kegiatan yang bersifat fisik maupun non fisik siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar yang optimal sehingga dapat menciptakan suasana kelas menjadi lebih kondusif. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah ini saya kutip dari Pak Sujana tahun 2010 Bapak Ibu ya. Beliau berpendapat ada beberapa indikator uh, untuk melihat apakah siswa itu aktif gitu ya. Mungkin nanti di akhir ada perdebatan dan lain sebagainya, mungkin Bapak Ibu bisa ada pendapat sendiri. Harusnya ini begini dan lain sebagainya nanti kita bisa jawab. Oke, di sini saya ingin menyebutkan beberapa indikatornya Bapak Ibu ya. Yang pertama nih Bapak Ibu, turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya. Terus yang kedua ada terlibat dalam pemecahan masalah. Siswa aktif Bapak Ibu. Terus yang ketiga, bertanya kepada siswa lain atau kepada guru apabila tidak memahami persoalan yang dihadapi. Terus nih, yang keempat, berusaha mencari berbagai informasi yang diperoleh untuk pemecahan masalah. Terus, ini ada 8 kriteria ya. Yang kelima ada melaksanakan diskusi kelompok. Yang keenam ada menilai kemampuan dirinya dan hasil yang diperolehnya. Terus yang ketujuh ada melatih diri dalam memecahkan soal atau masalah. Dan yang kedelapan ada kesempatan menggunakan atau menerapkan apa yang diperolehnya dalam menyelesaikan tugas atau persoalan yang dihadapinya. Indikator-indikator ini apa Mas definisinya gitu ya. Nah, kita akan belajar Bapak Ibu. Ini dari Pak Sujana tahun 2010 Bapak Ibu ya. Oke, yang indikator pertama nih Bapak Ibu. Turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya. Nah, maksudnya itu apa Mas Irfan? Maksudnya itu Bapak Ibu ya. Siswa itu ikut serta dalam proses pembelajaran. Misalnya siswa itu mendengarkan, memperhatikan, mencatat, mengerjakan soal, berdiskusi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi dia itu tidak di kelas itu pikirannya kemana-mana gitu ya, tapi fokus di kelas, ikutin, terlibat dalam kelas, di kelas ada kegiatan apa, dia ikutin, di kelas lagi mendengarkan film atau mendengarkan materi ya dia ikutin mendengarkan, di kelas ada diskusi ya dia ikut diskusi, di kelas lagi mencatat ya dia ikut mencatat gitu ya. Jadi dia tuh turut serta nih Bapak Ibu, ikut menyertakan dirinya untuk melaksanakan tugas belajarnya gitu ya. Itu indikator yang pertama Ibu dari Pak Sujana. Lalu yang kedua ada terlibat dalam pemecahan masalah. Nah, maksudnya apa Mas Irfan? Maksudnya itu siswa itu aktif dalam penyelesaian masalah yang sedang dihadapi dalam kelas. Misalnya nih, Bapak Ibu lagi ngasih soal ke siswa. Nah, siswa itu tidak diam saja, tapi dia itu terlibat. Misalkan menjawab kah atau memberikan pertanyaan penjelas gitu ya. Jadi Bapak Ibu memberikan pertanyaan, kalau kurang jelas ya dia tanya lagi maksud pertanyaan itu apa gitu. Jadi dia itu terlibat dalam pemecahan masalah gitu ya. Guru lagi ngasih lempar pancingan gitu ya, lempar pertanyaan pemantik gitu ya. Nah dia itu juga aktif nih. Nah, seperti Bapak Ibu sudah menjawab ya bahwa suka menjawab gitu ya. Suka bertanya, suka menjawab. Nah kalau ini poinnya suka menjawab intinya. Oke, lanjut. Ini yang ketiga, bertanya kepada siswa lain atau kepada guru apabila tidak memahami persoalan yang dihadapi. Nah, siswa itu jika tidak memahami materi atau penjelasan dari guru, hendaknya siswa melontarkan pertanyaan baik kepada guru maupun siswa. Jadi dia itu tidak udah nggak tahu terus diam saja. Nah itu tidak bagus ya. Tapi dia itu kalau nggak tahu ya bertanya gitu ya. Misal ada penjelasan dari guru yang kurang jelas, dia bisa bertanya langsung kepada gurunya atau dia bisa bertanya dengan teman sebayanya gitu ya. Maksud dari Pak Guru itu apa gitu ya. Misal kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi dia itu kalau tidak tahu dia bertanya gitu ya. Jadi sesuai dengan yang Bapak Ibu tadi sebutkan ya bahwa siswa yang aktif itu siswa yang suka bertanya gitu ya.
suka bertanya apabila tidak paham gitu ya. Jadi dia ingin paham gitu ya. Oke, itu yang ketiga. Lanjut keempat yaitu berusaha mencari berbagai informasi yang diperoleh untuk pemecahan masalah gitu ya. Siswa itu berusaha mencari informasi atau cara yang bisa digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah atau soal gitu ya. Misalkan siswa mencari informasi dari buku, internet atau dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu di dalam kelas, Bapak Ibu itu memberikan materi, dia itu tidak hanya menelan mentah-mentah informasi yang dari Bapak Ibu sampaikan gitu ya, tapi dia itu uh, tambahkan informasi lainnya. Terus kalau misalnya ada soal ya dia tidak berpaku pada materi yang Bapak Ibu sampaikan, tapi dia itu mencari di buku misalkan, di internet misalkan, atau lain sebagainya gitu ya. Jadi dia itu tidak pasif, tapi dia itu bertanya ke informasi atau berusaha mencari informasi-informasi yang relevan gitu ya untuk memecahkan masalahnya. Itu yang keempat Bapak Ibu. Kita lanjut ke yang kelima, yaitu melaksanakan diskusi kelompok gitu ya. Siswa itu melaksanakan kerjasama dengan teman, diskusi untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu membagi kelas dalam beberapa kelompok gitu ya, kelompok-kelompok gitu ya. Nah dia itu juga kerjasama dengan temannya, bukan kerja bersama gitu ya. Jadi kerja sendiri-sendiri tapi bersama gitu ya. Tapi dia itu kerjasama, jadi saling bahu membahu untuk menyelesaikan masalah atau soal yang Bapak Ibu sajikan gitu ya. Jadi di dalam kelompoknya dia itu tidak cuma bekerja untuk diri sendiri, tapi dia itu kerjasama dengan teman lainnya gitu ya. Oke, kita lanjut. Menilai kemampuan dirinya dan hasil yang diperoleh. Maksudnya apa Mas Irfan? Maksudnya itu siswa menilai kemampuan dirinya yaitu dengan mencoba mengerjakan soal setelah guru menerangkan materi gitu ya. Jadi dia tidak hanya menelan informasi, tapi dia itu mencoba untuk mempraktekkan materi yang sudah Ibu berikan gitu ya. Misalkan dengan mengerjakan soal gitu contohnya ya. Jadi dia tidak hanya pasif, intinya tidak hanya menerima informasi, tapi dia itu merekonstruksi gitu ya. Kalau misalkan materi ini dibuat menyelesaikan soal gitu ya, seperti apa gitu ya. Jadi dia itu merekonstruksi apa yang Bapak Ibu sampaikan gitu ya, diuji dengan soal-soal gitu ya. Apakah dia bisa menyelesaikan soalnya atau tidak gitu. Itu Bapak Ibu. Terus lanjut, melatih diri dalam memecahkan soal atau masalah gitu ya. Siswa dapat menyelesaikan soal atau masalah yang pernah diajarkan dibuat bersama. Sebagai contoh, siswa mengerjakan LKS itu ini mirip dengan yang sebelumnya, yaitu kalau sebelumnya dia itu menilai kemampuan dirinya, nah kalau ini dia itu melatih diri untuk memecahkan masalah, tapi hampir mirip Bapak Ibu. Nah itu dari Pak Sujana. Terus yang terakhir ada kesempatan menggunakan atau menerapkan apa yang diperoleh dalam menyelesaikan tugas atau persoalan yang dihadapi. Maksudnya itu siswa menggunakan atau menerapkan rumus atau langkah-langkah yang diberikan gitu ya, dan diajarkan menggunakan tugas atau soal gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu menyajikan cara gitu ya, atau menyajikan rumus gitu ya, dia itu juga mengerjakan soal sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan gitu ya. Nah mungkin kalau ini Bapak Ibu mungkin ada berpendapat ya bahwa siswa itu bisa mengerjakan sesuai dengan caranya sendiri. Kalau sekarang kan lagi ngetren gitu ya. Nah kalau dari Pak Sujan ini, karena mungkin ini pendapat beliau yang lampau gitu ya, 2010, beliau berpendapat bahwa siswa yang aktif itu siswa yang mampu menggunakan atau menerapkan rumus langkah-langkah yang telah diberikan dan diajarkan dalam mengerjakan tugas atau soal. Jadi dia itu mampu menerapkan materi yang dulu sajikan gitu ya, untuk menyelesaikan tugas atau soal gitu ya. Jadi kita dapat menguji nih, siswa itu aktif, bukan sekedar aktif tapi dia itu paham juga. Nah cara untuk melihat dia paham atau tidaknya, dia itu mampu menerapkan materi yang Bapak Ibu sampaikan dalam bentuk dia mengerjakan tugas atau soal. Nah itu Bapak Ibu 8 indikator dari keaktifan siswa gitu ya. Yang pertama adalah turut serta dalam pelaksanaan tugas, terlibat dalam pemecahan masalah,
bertanya kepada siswa lain atau kepada guru apabila tidak memahami persoalan yang dihadapi, berusaha mencari berbagai informasi yang diperoleh untuk pemecahan masalah, melaksanakan diskusi kelompok, menilai kemampuan dirinya dan hasil diperolehnya, melatih diri dalam memecahkan soal atau masalah, dan terakhir menggunakan kesempatan yang diperolehnya untuk menyelesaikan masalah atau persoalan yang dihadapi. Nah, itu 8 indikator keaktifan siswa. Nah, terus gimana sih cara kita meningkatkan keaktifan siswa gitu ya? Sebenarnya ada banyak caranya Bapak Ibu ya. Di sini saya sajikan beberapa cara, tapi nanti di akhir kita akan fokus ke satu saja, yaitu kita akan menggunakan game. Jadi cara-caranya sangat banyak. Misal yang pertama nih, Bapak Ibu bisa meningkatkan keaktifan siswa dengan memilih metode belajar yang tepat gitu ya, sesuai gitu ya. Nah, contohnya menggunakan pembelajaran aktif, misal pembelajaran kooperatif, pembelajaran model jigsaw, dan diskusi kelompok. Mungkin Bapak Ibu di sini udah pernah tahu ya pembelajaran aktif ini apa gitu ya, pembelajaran kooperatif itu apa, pembelajaran jigsaw itu apa, dan lain sebagainya. Jadi salah satu cara agar kita bisa meningkatkan keaktifan siswa atau siswa itu dapat terlibat dalam kelas atau dalam pembelajaran, yaitu kita gunakanlah metode yang tepat gitu ya, metode yang tepat agar siswa itu bisa aktif. Oke, yang kedua yaitu mengembangkan materi pembelajaran gitu ya. Buat materi pembelajaran yang mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kalau dalam bahasa media pembelajaran yaitu model pembelajaran kontekstual gitu ya. Jadi materi yang disampaikan itu dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya kalau kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari itu siswa itu lebih mudah nyantol juga, dan biasanya juga dia lebih aktif juga gitu ya. Jadi ternyata ini ilmunya gitu ya dari apa yang dialami di kehidupan nyata gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu penting banget nih untuk mengembangkan materi pembelajaran dan kaitkan dengan misalnya kehidupan sehari-hari. Misal Bapak Ibu hujan, terus ya kaitkan hujan itu karena apa dan lain sebagainya gitu ya. Jadi penting banget Bapak Ibu untuk mengembangkan materi, khususnya kalau Bapak Ibu bisa mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya ini ada beberapa langkah. Misal Bapak Ibu bisa membiasakan penilaian antar teman gitu ya. Jadi sama teman itu saling menilai gitu ya. Ini banyak penelitiannya Bapak Ibu bahwa kalau kita membuat aturan gitu ya untuk sama teman saling menilai gitu ya, biasanya akan muncul sebuah sifat aktif gitu ya. Jadi dia itu aktif karena dia tuh mau dinilai temanku nih, jadi dia aktif gitu ya. Jadi dia itu tidak fokus ke gurunya, tapi dia juga fokus ke temannya itu. Kan kalau temannya kan dia bisa memantau lebih luas, jadi dia itu bisa untuk selalu aktif gitu ya, karena dia tahu nih temannya memantau dia gitu. Jadi ini banget penting juga Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa dicoba ya, yaitu membiasakan penilaian antar teman gitu ya. Jadi buat aturan, kamu nilai ini, dia nilai ini, jadi saling menilai gitu ya. Biasanya itu akan aktif gitu siswanya gitu. Terus yang keempat adalah melakukan refleksi bersama gitu ya. Ini di akhir pembelajaran biasanya, atau ya di awal juga bisa. Jadi Bapak Ibu bersama anak didiknya gitu ya, melakukan kayak evaluasi, terus gimana pembelajarannya. Biasanya mereka tuh kalau diberikan pertanyaan refleksi itu, dia itu aktif gitu. Terus yang kelima, yang mungkin Bapak Ibu sering gunakan ya, yang memberikan pertanyaan pemantik gitu ya. Untuk membuat siswa aktif ya, kita pantik dengan pertanyaan. Ini cara yang lama, tapi menurut saya ini cara efektif juga gitu ya. Apalagi kalau Bapak Ibu, kalau saya pernah KKL di sekolah-sekolah gitu ya, itu apalagi yang SD, SMP gitu, kalau diberikan pertanyaan biasanya dia itu apalagi pertanyaannya yang menantang gitu ya, yaitu biasanya mereka aktif gitu ya, aktif menjawab gitu. Jadi penting banget Bapak Ibu punya skill untuk bisa membuat sebuah pertanyaan yang memantik gitu ya. Oke, ini langkah yang terakhir, atau mungkin ada banyak langkahnya, tapi di sini saya sajikan 6 saja gitu ya. Nah, langkah-langkah yang tadi itu, yang 1-5 tidak akan kita bahas gitu ya, karena sesuai dengan judulnya kita akan bahas game pembelajaran atau media pembelajaran. Jadi kita akan membahas mengenai langkah yang terakhir ini, Pak, yaitu memanfaatkan media pembelajaran.
gunakanlah media pembelajaran yang tepat seperti game pembelajaran untuk mengaktifkan atau meningkatkan keaktifan siswa. Jadi kita akan fokus di sini Bu Ibu. Fokus untuk bagaimana cara kita meningkatkan keaktifan siswa menggunakan media pembelajaran, khususnya game pembelajaran.